Selamat Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan kembali membahas tentang teori instrumentasi dan pengukuran. Kemudian untuk hari ini mm, kita akan mereview sekilas gitu ya, materi yang sebelumnya tentang karakteristik instrumen ukur gitu ya. Kemudian di sini ada dua macam karakteristik instrumen. Yang pertama adalah karakteristik statistik, kemudian karakteristik dinamik. Nah, kedua karakter ini penting untuk menentukan nanti bahwasanya instrumen yang akan kita gunakan nanti itu termasuk yang statik atau dinamik, gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas salah satu instrumen yaitu kromatografi. Nah, kalau untuk instrumen kromatografi ini lebih cenderung ke karakteristik yang dinamik gitu ya. Namun juga harus dilihat dari jenis spesifikasinya gitu. Jadi kalau ada jenis spesifikasi yang semakin canggih gitu ya, otomatis kan nanti juga karakteristik di dalam instrumen tersebut akan berbeda dengan instrumentasi kromatografi yang sederhana atau penemuan yang sebelumnya gitu ya. Baiklah, untuk pengertian yang pertama, kromatografi itu adalah suatu proses pemisahan yang mana analit-analit dalam sampel terdistribusi antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak gitu ya. Nah, untuk fase diam itu berupa bahan padat atau porus dalam bentuk kecil atau dalam bentuk cairan yang dilapiskan pada pendukung padat atau dilapiskan pada dinding kolom. Kemudian untuk fase gerak itu kita berupa gas atau cairan. Jadi nanti di dalam instrumen kromatografi itu akan terdapat fase gerak. Nah, di dalam fase gerak itu ada kolom gitu yang nanti diisinya juga itu berupa gas. Jadi gasnya bisa argon gitu ya. Pada umumnya sih argon gitu ya. Kemudian instrumen ini sering digunakan untuk engineer, bidang engineer, dan paling spesifik itu sering digunakan untuk bagian kimia analis dan farmakologi gitu ya. Kemudian teknik dari analisis yang paling sering digunakan itu adalah pemisahan. Jadi di kromatografi ini teknik yang paling dasarnya adalah pemisahan. Jadi teknik untuk memisahkan campuran menjadi komponen-komponen dengan bantuan perbedaan sifat fisik masing-masing komponen itu cocok menggunakan instrumen ini, kromatografi gitu ya. Nah, untuk tadi ya kromatografi sudah Ibu sampaikan. Kemudian untuk kromatografi, instrumen kromatografi itu sendiri pada umumnya dia ini terdapat teknik pemisahan di sini. Kemudian yang pada umumnya juga dia nanti di sini ada teknik pemisahannya, kemudian nanti ada suatu campuran. Nah, nanti dia akan terpisah menjadi suatu komponen-komponen berdasarkan perbedaan sifat fisiknya gitu. Nah, untuk prinsipnya secara umum kalau dilihat dari diagram alir ini, pemisahan secara kromatografi itu dilakukan dengan cara mengotak-atik langsung beberapa sifat fisika umum dari molekul. Nah, sifat utama yang terlibat itu yang pertama kecenderungan molekul untuk melarut dalam cairan atau solubility. Kemudian yang kedua itu kecenderungan molekul untuk melekat pada permukaan serbuk halus. Atau biasanya prosesnya ini disebut adsorpsi penjerapan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kecenderungan molekul untuk menguap atau berubah ke keadaan uap atau asiri, kurang lebih seperti itu. Kemudian komponen utama di dalam instrumen kromatografi itu ada fase stasioner dan fase mobil. Artinya sama dengan tadi stationary itu fase diam gitu ya. Jadi ini contohnya kita ambil kromatografi jenis KLT atau kromatografi lapis tipis. Ya, biasanya lapis tipisnya ini itu menggunakan silika atau alumina. Nanti bentuknya lempengan gitu. Nah, nanti kalau untuk yang silika itu bisa berbentuk gel. Nah, itu nanti akan ditempatkan sebagai fase diam di dalam kromatografi gitu ya. Nah, untuk fase diam lainnya atau maksudnya kalau menggunakan alumina gitu ya. Nah, ini juga harus yang memiliki
atom aluminanya itu gugus men OH gitu. Hampir serupa dengan silika gel tadi gitu ya, untuk fase diam. Kemudian yang kedua untuk fase gerak. Nah, untuk fase gerak dalam kromatografi ini biasa disebut si eluan gitu ya. Dia berperan penting pada proses elusi bagi larutan umpan atau feed. Jadi pada saat input masuk itu untuk melewati fase diam atau adsorbent dulu. Kemudian setelah itu nanti ada interaksi ya kan? Ada interaksi maka nanti di situ akan terjadi pemisahan. Nah, nanti setelah sudah di situ barulah nanti fase gerak ini akan berperan untuk menjerap gitu ya, menjerap beberapa campuran tadi gitu ya. Kemudian nanti digolongkan berdasarkan sifat fisiknya gitu. Nah, terus nanti setelah itu akan kan dari perbedaan sifat fisik tadi otomatis nanti akan pecah lagi gitu ya menjadi penggolongan yang biasa disebut deret heliotropik pelarut gitu ya. Nah, nanti solvennya ini harus bersifat larutan relatif polar, jadi harus bersifat polar karena untuk istilahnya ya berbanding terbalik dengan silikanya sama aluminanya gitu. Nah, ini untuk prinsip kerja kromatografi yang mungkin lebih spesifik gitu ya gitu. Nah, ini dijabarkannya secara spesifik. Jadi yang pertama nanti pemisahan. Jadi sistemnya memang pemisahan gitu ya. Kemudian nanti ke fase diam, kemudian ke fase gerak. Nah, nanti setelah terjadi pemisahan itu tadi karena perbedaan daya absorpsi, kemudian zat-zat penyusun campuran dengan permukaan zat inert gitu ya, atau perbedaan kelarutan zat-zat penyusun campuran dalam fase gerak atau efek dari keduanya. Jadi berdasarkannya bisa berbagai macam. Kemudian ini, nah berdasarkan teknik kerja dan jenis bahan yang digunakan, kromatografi itu macamnya ada kertas, ada kolom, ada lapis tipis, ada gas atau penukar ion, dan ada penyaringan gel. Nah, untuk kromatografi gas gitu ya, jadi kalau sebelumnya kan sudah dibahas tentang kertas, kolom, dan lapis tipis gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kromatografi yang gas gitu ya. Nah, untuk kromatografi gas ini adalah proses pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya dengan menggunakan gas sebagai fase gerak yang melewati suatu lapisan serapan atau sorben yang diam. Nah, ini kurang lebihnya adalah diagram alir dari instrumen kromatografi gas. Jadi inputnya nanti akan masuk dari atas ini. Secara nanti input atau sampelnya akan masuk dengan cara diinjeksikan, gitu ya. Diinjeksikan. Kemudian nanti sedemikian rupa nanti ada gas pembawanya, gitu ya. Gas pembawanya itu bisa argon dan macam-macam. Tergantung gitu ya. Kemudian nanti di situ akan ada pemanasan. Ada pemanas gitu ya di dalam instrumen. Kemudian nanti ada detektor. Ya, detektor inilah yang nanti akan berfungsi untuk menghasilkan output gitu ya. Output dalam bentuk sheet. Jadi namanya sheetnya kromatogram. Nanti akan berbentuk seperti gambar garis-garis naik turun grafik gitu ya. Nah, itu nanti yang akan sebagai output dalam bentuk kromatogram. Nah, untuk yang gas ini gitu ya, untuk kromatografi gas ini gitu, prinsip kerjanya itu nanti ya tadi ada gas pembawanya gitu ya, bisa argon, bisa nitrogen, bisa helium gitu, tapi dengan diusahakan dengan tekanan tertentu, dialirkan secara konstan melalui kolom yang berisi fase diam. Kemudian nanti komponen sampel akan terabsorpsi oleh fase diamnya dengan kecepatan yang berbeda-beda. Nah, sampel tadi yang diinjeksikan, jadi ini bentuk tidak rumetnya gitu ya. Tadi kalau tadi kan diagram ini agak sedikit mungkin kompleks gitu ya. Nah, ini diagram alir secara sederhananya. Jadi sampel ini diinjeksikan ke injektor yang suhunya telah diatur. Kemudian setelah sampel menjadi uap gitu ya. Nah, ini kan pakai gas gitu ya, kayak gas pembawanya argon, helium gitu ya, terserah. Disesuaikan gitu. Setelah sampel menjadi uap di sini nanti akan dibawa oleh aliran gas ya toh masuk ke kolom nih. Ya toh, kemudian nanti masuk ke kolom, komponennya akan berpencar-pencar, dia akan terabsorpsi oleh fase diam sampai terjadi pemisahan. Nah, nanti setelah itu baru kedeteksi sama
Nah, nanti udah kedeteksi oleh detektor, kemudian nanti kan akan menghasilkan sinyal listrik gitu ya. Nah, nanti akan diperkuat oleh amplifier. Nah, kemudian nanti kita akan menuju ke kromatogram. Nah, nanti akan kerekod atau akan terekam berbentuk grafik-grafik. Nah, nanti dari detektor yang kedeteksi tadi juga nanti akan menghasilkan waves gitu. Jadi ada hasil samping yang nggak digunakan untuk kedeteksi output gitu ya, nanti akan ini, tapi biasanya jumlahnya akan sangat-sangat minim gitu sih. Kemudian nah ini secara ilustrasi aja kromatografi gas gitu ya. Kenapa sih gas itu? Karena ya itu tadi dia ada gas pembawanya gitu ya. Nah ini kalau secara sekarang di lab gitu ya, secara bentuk ilustrasi alat kromatograf yang di mana di lab itu kurang lebihnya jenisnya seperti ini. Nah nanti akan terrekod di kromatogram di sini. Kemudian yang berikutnya jenis kromatografi penukar ion. Nah untuk yang penukar ion ini digunakan untuk spesies ion gitu ya. Terus prinsip utamanya sebenarnya dari metode ini itu didasarkan pada interaksi muatan positif dan negatif antara molekul spesifik dengan matriks yang berada di dalam kolom kromatografi gitu ya. Nah, metode ini itu digunakan untuk memisahkan molekul protein terutama enzim. Kemudian nanti juga molekul lainnya itu dapat dimurnikan dengan menggunakan kromatografi ini antara lain dengan senyawa alkohol, alkaloid, asam amino dan nikotin. Jadi nanti dapat dimurnikan gitu ya. Sampel yang akan dimasukkan itu selain diketahui pemisahannya, nanti bisa dimurnikan dengan senyawa alkohol, alkaloid, amonium dan nikotin. Kemudian jenis berikutnya adalah kromatografi penyaringan gel. Nah, ini adalah merupakan proses pemisahan dengan gel yang terdiri dari modifikasi dekstran, molekul polisakarida linier yang mempunyai ikatan silang. Kromatografi gel ini digunakan untuk mendapatkan distribusi BM atau berat molekul dari polimer sintetis. Ini lebih digunakan ke bidang kimia analisis ya. Nah, ini prinsipnya pada umumnya gitu ya, prinsipnya. Jadi prinsip dari yang penyaringan gel itu perbedaannya terdapat di fase diamnya gitu ya, di fase diam dan di fase geraknya. Jadi dia tidak menggunakan gas pembawa gitu ya. Nah, nanti di sini fase diamnya itu akan menahan komponen campuran, sedangkan fase geraknya akan melarutkan zat komponen campuran gitu. Nah, komponen yang mudah tertahan pada fase diam nanti akan tertinggal, sedangkan komponen yang mudah larut dalam fase gerak itu akan bergerak lebih cepat, kemudian nanti akan membawa komponen-komponen terdapat dalam campuran tersebut, kemudian nanti akan terbentuk kromatogramnya. Nah, ini berikut adalah soal tugas. Ibu minta dikerjakan soal tugas secara individu gitu ya. Jadi di sini nanti akan ada beberapa pertanyaan gitu ya. Ada 4 pertanyaan ya, 4 pertanyaan dijawab dengan memperhatikan petunjuk pengerjaannya seperti ini. Nanti Ibu upload di e-learning dan psikologi, kemudian nanti jawaban juga diupload ulang via e-learning dan psikologi gitu ya. Ya, mungkin kurang lebihnya untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Apabila nanti akan ada pertanyaan silakan bisa didiskusikan seperti biasa di WA group pada jam mata kuliah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan dan patuhi selalu prokes dimanapun kalian semua berada.